tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan.
salah satu hasil dari pendidikan kami akan menyampaikan budaya positif kepada teman-teman semua. Yang pertama yaitu konsep utama modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang terjadi ketika cara berpikir biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita masuk ke teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jika dapat mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol, kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini bisa dilihat kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa berhak untuk memaksa. Di sini orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi kita di antara guru dan murid, kalau bisa kita tidak memaksakan kehendak kita sebagai guru. Kita lihat posisi anak tersebut seperti apa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar kita merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Itulah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kita masuk ke disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah
menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa makna disiplin? Makna disiplin adalah berasal dari bahasa lain disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekarang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini masuk dalam motivasi eksternal juga. Tujuannya disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi entristik. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk motivasi ya. Kadang-kadang kita dengan murid supaya anak-anak itu ingin melakukan sesuatu, kita berusaha untuk menyampaikan kalau kamu melakukan ini, kamu akan diberi imbalan. Nah, murid melakukan disiplin dikarenakan dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi entristik. Nah, itu yang sekarang sering kita lakukan kepada murid-murid kita agar mereka cepat melakukannya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan kepada murid-murid kita. Kebajikan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, sehingga anak tersebut tanpa kita kasih seperti imbalan tadi, karena dia sudah tahu nilai-nilai kebajikan, dia akan melakukannya tanpa harus kita beri imbalan. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kesenangan. Nah, jadi anak-anak itu juga perlu mendapatkan kesenangan.
Selanjutnya, ini 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser dalam Church Theory. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Inilah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebiasaan kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak di posisi sini masih aja mereka masih seperti anak-anak juga ya Bapak Ibu. Jadi mereka butuh untuk bermain dan bercanda. Nah, kita masuk ke ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada yang namanya hukuman, ada juga yang namanya konsekuensi. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi konsekuensi itu sudah kesepakatan ya antara guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensi itu sudah kesepakatan. Ya, anak-anak sudah tahu kalau dia berbuat salah, ini dia dapat konsekuensinya sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Restitusi, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses
2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk berbuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, perbedaannya, contoh kasus. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu. Contohnya, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman untuk anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, kalau untuk restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi memang kita harus mempunyai keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu ada nanti di keyakinan kelas, sehingga pada saat murid kita melakukan kesalahan, selain kasus tidak mengerjakan PR ini sudah ada di keyakinan kelas yang kita buat. Jadi mereka langsung sadar dan tahu, oh di keyakinan yang di kelas ini saya berbuat kesalahan. Jadi mereka langsung menyampaikan, oh Bu, saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Seperti itu. Posisi kontrol restitusi. Nah, ada 50 posisi kontrol, yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, ada juga sebagai pemantau dan manajer. Jadi kalau penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau pembuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sampai di posisi manajer. Kalau posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini di posisi teman. Kalau di posisi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bisa bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan solusi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sehingga seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita masuk ke posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, jadi itu ya Bapak-bapak, posisi penghukum itu berdampak ke kita sendiri. Anak-anak bisa menjadi dendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, jadi itu salah satu posisi penghukum. Kita lanjut yang kedua. Naren! Terus Pagi, Bu. Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, Posisi mana nanti mereka dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. masuk ke posisi
posisi teman. Dia yang terlambat terus ini Bu. Sudah apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi saya cuma bangunkan saya Bu. Posisi teman ya, posisi teman. Kamu bukannya anak larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah saya terlambat tinggal lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Ini posisi yang terakhir ya Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Jadi itu ya Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu lihat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Nah, sekarang mungkin ibu-ibu sudah tahu di posisi mana sekarang selama kita mengajar. Saya juga baru dapat ini ilmunya, Bu. Ternyata di posisi manajer lah yang kita harus memposisikan ke murid-murid kita. Mungkin selama ini kita banyak di posisi pemantau atau posisi teman, ya kan? Ada juga mungkin masih ada posisi penghukum, pasti masih ada. Nah, setelah kita melihat ini, mudah-mudahan apa yang kita sudah lihat kita bisa mempelajari posisi mana dari posisi mana yang kita ambil, tapi yang lebih baik itu di posisi manajer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di posisi 5 kontrol. Dilanjutkan. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini ada namanya segitiga restitusi. Bagaimana cara menghadapi murid yang terlambat tadi, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Nia. Silakan Ibu Nia. Nah, ini keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, pertama-tama kita harus membuat keyakinan kelas dulu bersama murid-murid kita, disepakati keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati dengan murid-murid kita ya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan kelas atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga sekolah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang dipahami bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi keyakinan kelas ini lebih lebih daripada sekedar mengikuti peraturan, sehingga anak-anak lebih menyadari karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas bersama wali kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak dan mudah dipahami oleh murid kita. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat atau pendapat.
Nah, yang terakhir mungkin ada namanya segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Kemudian apakah kita beri hukuman atau kita memaafkannya saja? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Nah, jadi selama ini kita selalu mencari kesalahan anak-anak murid kita saja. Nah, salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, pada saat ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini bisa kita tanyakan kepada anak-anak agar mereka bisa merasa lebih tenang. Kemudian, perbuatan yang salah peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melakukan sesuatu yang seperti itu. Kamu boleh memperhatikan itu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghangat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghangat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu mau membuat keyakinan kelas. Ya, jadi kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Nanti kita sepakati yang mana yang mau kita ambil. Ibu akan membagikan post-it ini yang kalian inginkan untuk keyakinan kelas kita. Ya, nanti silakan ditulis ya satu persatu ya. Yang ya, silakan ditulis apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pikirkan untuk keyakinan kelas kita. Boleh ditulis. Sudah selesai semuanya? Nah, sekarang coba satu persatu mulai dari Agus. Silakan ditempel di sini, Gus. Ayo sini. Maju. Lanjut ke Bisma, Fadil. Ya. Yang terlalu dekat Bisma. Kasih jarak sedikit ya, begitu. Nanti jangan 5 ya, 5 nanti ke bawah menurun. Sampai jauh bawah. Jadi semua sudah mengisi kesepakatan kelas ya, sudah menuliskan semuanya. Jadi yang kita ambil dari semua yang kalian kumpulkan itu ada 6. Coba Yusuf bisa maju bacakan yang pertama. Silakan ke depan. Boleh diambil. Yang pertama, semua kita saling peduli, menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya. Kemudian
kemudian ya silakan duduk. Yang kedua, tolong dibanyakan. Ya, Farha. Kedua, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, kedua bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Silakan duduk. Yang ketiga, siapa? Mela. Hani. Hani ya. Yang ketiga. Lihat. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keempat, siapa yang berani? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Bisma. Silakan Bisma. Ayo, dibacakan. Ya, ketuk pintu dan memberi salam sebelum masuk. Siapa lagi? Ayo. Harus berani Fadil. Nah, yang ke berapa nih? Yang keempat ya. 5. Datang tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian yang terakhir, ayo siapa berani? Siapa? Silakan ayo Aska, maju Aska. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, inilah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi siapa yang melanggar berarti tidak mematuhi kesepakatan kelas. Baiklah. Terima kasih untuk hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Semoga kita bisa laksanakan bersama-sama. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela, kelas 6B. Terima kasih Bu Guru telah diajak diskusi dengan pendekatan segitiga restitusi. Atas kesalahan saya mengambil barang teman tanpa izin. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani. Saya kelas 6B. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi sama Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Dengan pendekatan segitiga restitusi, saya berjanji tidak akan tidur larut malam dan main game sampai larut malam supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kolaborasi.